Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, siswa dan siswi baru kelas 7. Pada hari ini adalah hari kedua MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Materi kita pada hari ini adalah kurikulum dan pembelajaran jarak jauh. Visi dan misi SMP Negeri 2 Prambanan adalah visi yaitu cerdas, terampil, berbudaya yang berdasarkan iman dan takwa. Misi ada 9. Yang pertama mewujudkan lingkungan masyarakat belajar yang kondusif, partisipatif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Yang kedua mewujudkan kompetensi siswa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan menghadapi tantangan masa depan. Yang ketiga melaksanakan proses pembelajaran dan bimbingan secara efektif. Yang keempat, meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan sekolah. Yang kelima, menumbuhkan kembangkan budaya membaca. Yang keenam, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler di bidang akademis dan keterampilan. Yang ketujuh, menumbuh kembangkan pengalaman dan penghayatan terhadap pelajaran agama yang dianutnya. Yang kedelapan, membudayakan bersih lingkungan. Dan yang kesembilan, memelihara budaya Jawa. Anak-anak, sekarang kalian sudah memasuki jenjang sekolah menengah pertama. Apa saja mata pelajaran yang nanti akan kalian pelajari di SMP ini? Yaitu ada 11 mata pelajaran. Yang pertama ada pendidikan agama dan budi pekerti, ada PPKN, matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, bahasa Inggris, seni budaya, nanti ada seni musik dan seni tari. Untuk anak-anak di kelas 7 nanti seni tari yang dipelajari dulu. Kemudian ada PJOK, informatika dan bahasa Jawa. Beban belajar yang nanti anak-anak akan tempuh adalah menggunakan sistem paket. Sistem paket adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum. Beban belajar setiap mata pelajaran dinyatakan dalam satuan jam pelajaran. Jadi 11 mapel tadi harus dipelajari semua oleh anak-anak. Anak-anak tidak bisa memilih hanya beberapa mapel, semuanya harus dipelajari. Alokasi waktu pembelajaran pada keadaan normal atau kegiatan pembelajaran tatap muka itu 1 jam pelajaran sama dengan 40 menit. Tapi ketika keadaan pandemi, 1 jam pelajaran nanti hanya 30 menit. Alokasi waktu pembelajaran, waktu belajar per minggunya dapat anak-anak cermati pada tabel berikut ini. Ada perbedaan untuk kondisi normal dengan kondisi pandemi. Pada kondisi pandemi, jumlah beban belajarnya atau jam pelajarannya dikurangi dengan total 32 JP atau jam pelajaran setiap minggu. Sedangkan ketika kondisi normal, anak-anak harus menempuh 40 jam pelajaran dalam 1 minggu sesuai dengan pembagian pada tabel berikut ini. Penilaian pembelajaran yang nanti harus anak-anak tempuh di SMP Negeri 2 Prambanan itu ada penilaian pengetahuan, ada pula penilaian keterampilan, dan nanti ada pula penilaian sikap. Untuk penilaian pengetahuan itu ada penilaian harian. Penilaian harian ini dilaksanakan oleh masing-masing Bapak Ibu Guru mapel sesuai dengan materi masing-masing. Biasanya dilaksanakan kalau sudah selesai KD. Itu misalkan bab 1 sudah selesai dipelajari, nanti ada penilaian harian. Teknik penilaian harian dapat berupa tes tulis, tes lisan, atau penugasan. Kemudian ada pula penilaian tengah semester, kemudian ada penilaian akhir semester, ini untuk semester 1, dan penilaian akhir tahun untuk semester 2. Sedangkan penilaian keterampilan ada
5 teknik yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru. Ada nanti misalkan kalian diminta untuk praktik, atau membuat produk, atau mengerjakan proyek, atau dalam bentuk portofolio atau teknik lain. Ini nanti diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan dari Bapak Ibu guru masing-masing mapel. Pada penilaian sikap, ada 2 jenis sikap yang nanti akan dinilai. Yang pertama ada sikap spiritual, dan yang kedua adalah sikap sosial. Apa saja yang nanti akan dinilai pada sikap spiritual, yaitu berdoa, menjalankan ibadah, memberi salam, bersyukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu, dan memelihara hubungan baik sesama umat. Sedangkan pada sikap sosial, nanti yang dinilai adalah kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan santun. Teknik penilaian sikap yang akan digunakan, yang pertama adalah observasi. Observasi ini dilakukan oleh Bapak Ibu guru, yaitu mengamati perilaku atau sikap kalian. Kemudian ada penilaian diri, ini nanti ada angket di mana kalian itu menilai diri kalian sendiri. Kemudian ada penilaian antar teman, ini nanti juga berupa angket, nanti kalian menilai teman kalian atau peserta didik yang lainnya. Kegiatan pengembangan diri atau ekstrakurikuler yang nanti dapat anak-anak ikuti dibagi menjadi 2, yaitu ekstrakurikuler wajib dan pilihan. Untuk ekstrakurikuler wajib itu adalah pramuka. Semua siswa itu wajib mengikuti, baik kelas 7, 8, maupun 9. Kemudian ekstrakurikuler pilihan itu ada karawitan, vokal, seni tari, karate, hadroh, dan kiroah. Namun anak-anak, selama masa pandemi ini, kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan hanyalah ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka dilaksanakan secara daring atau online. Sedangkan ekstrakurikuler pilihan belum dapat dilaksanakan. KKM atau kriteria ketuntasan minimal itu adalah nilai minim yang harus kalian peroleh pada setiap bentuk penilaian, baik penilaian harian, atau penilaian tengah semester, atau penilaian akhir semester, sehingga nanti muaranya pada penilaian di rapor itu minimum anak-anak bisa memperoleh nilai KKM. Nah, KKM di SMP Negeri 2 Prambanan itu adalah 70. Selain itu, di SMP Negeri 2 Prambanan juga dilaksanakan kegiatan pembiasaan. Pada keadaan normal, kegiatan pembiasaannya adalah berdoa setiap memulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran. Kemudian setiap pagi itu ada tadarus pagi selama 15 menit untuk siswa-siswi Muslim, dan ada kajian kitab suci bagi siswa non-Muslim. Kemudian ada kegiatan sholat duhur berjamaah, dan ada pula kegiatan pengajian dan kerohanian rutin setiap bulan 1 kali, biasanya dilaksanakan pada Ahad Pon. Sedangkan pada keadaan pandemi ini, kegiatan pembiasaannya adalah berdoa setiap memulai dan mengakhiri kegiatan pembelajaran, kemudian nanti ada sholat duha dan tadarus bersama dari rumah masing-masing setiap hari Jumat, dilanjutkan nanti anak-anak mengisi laporan pada observasi spiritual dan sholat duhur di rumah masing-masing. Aturan penggunaan pakaian atau seragam untuk anak-anak di SMP Negeri 2 Prambanan pada hari Senin itu mengenakan seragam OSIS lengkap. Seragam OSIS adalah seragam biru putih, kemudian memakai dasi dan bertopi biru. Peserta didik putri Muslim itu berjilbab dan peserta didik non-Muslim menyesuaikan. Senin memakai jas merah dan topi seragam sekolah pada saat upacara. Hari Selasa dan Rabu mengenakan seragam OSIS berdasi biru. Hari Kamis mengenakan seragam batik khas SMP Negeri 2 Prambanan. Hari Jumat mengenakan seragam identitas KEKI.
Hari Sabtu itu ada kegiatan Sabtu Sehat atau Sabtu Bersih atau Sabtu Pendampingan. Kalau Sabtu Sehat dan Sabtu Bersih itu menggunakan seragam kaos olahraga. Kalau Sabtu Pendampingan itu menggunakan seragam identitas keki. Kemudian setiap tanggal 2 itu semua warga sekolah mengenakan baju batik. Siswa menggunakan baju batik bebas dengan bawahan warna menyesuaikan tetapi tetap seragam sekolah. Dan setiap hari Kamis Pahing dan hari-hari peringatan tertentu, semua warga sekolah itu diwajibkan mengenakan busana adat Jawa. Pembelajaran jarak jauh. Di masa pandemi COVID-19 ini, anak-anak diharuskan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran ini akan dilaksanakan di rumah masing-masing menggunakan handphone masing-masing. Kemudian, anak-anak akan dipandu oleh Bapak Ibu guru sesuai dengan mata pelajaran. Presensi saat pembelajaran jarak jauh. Presensi akan dilaksanakan setiap pagi sebelum kegiatan pembelajaran. Presensi dilaksanakan melalui link Google Form dan waktu pengisian presensi adalah pukul 5 sampai pukul 10. Selain itu, presensi juga digunakan oleh guru BK sebagai data presensi pengisian rapot. Jadi, anak-anak wajib mengisi presensi. Jangan sampai lupa mengisi presensi atau telat mengisi presensi. Teknik pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, anak-anak harus bergabung di grup WhatsApp mata pelajaran. Saat pembelajaran berlangsung, akan diawali dengan pembukaan oleh Bapak Ibu guru, kemudian dilanjutkan dengan berdoa. Kemudian, anak-anak melakukan presensi di grup WhatsApp atau di media pembelajaran lain. Presensi ini berbeda dengan presensi harian. Presensi ini hanya digunakan untuk mata pelajaran. Setelah itu, Bapak Ibu guru memberi arahan tentang kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian, Bapak Ibu guru menyampaikan materi pembelajaran. Materi tersebut dapat berupa video atau media pembelajaran lain. Kemudian, Bapak Ibu guru menyampaikan tugas yang harus dikerjakan. Kemudian anak-anak mengerjakan tugas dengan memperhatikan waktu yang sudah ditentukan. Ingat, memperhatikan waktu yang sudah ditentukan. Jangan sampai anak-anak telat mengumpulkan tugas, karena jika anak-anak telat, maka nilai yang akan kalian dapat tidak maksimal. Kemudian, anak-anak dapat mengumpulkan tugas melalui WhatsApp atau media pembelajaran lain. Setelah itu, jika pembelajaran sudah selesai, Bapak Ibu guru akan memberi informasi tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan yang akan datang. Kemudian, guru menutup pembelajaran dengan memberi motivasi dan dilanjutkan dengan doa penutup. Media pembelajaran jarak jauh. Yang pertama ada Google Classroom. Berikut ini adalah tampilan Google Classroom. Nanti anak-anak akan bergabung di Google Classroom sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Media yang kedua yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh adalah Google Form. Berikut ini adalah tampilan dari Google Form. Google Form ini biasanya digunakan untuk ulangan, entah itu ulangan harian, ulangan tengah semester, atau ulangan akhir semester. Media pembelajaran jarak jauh yang ketiga adalah YouTube. Pasti anak-anak sudah familiar dengan yang namanya YouTube. Nanti Bapak Ibu guru akan membuat media pembelajaran, kemudian akan diposting di YouTube. Setelah itu, anak-anak harus menyimak, memahami materi yang sudah diposting Bapak Ibu guru di YouTube. Setelah itu, anak-anak
wajib mengerjakan tugas yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu guru. Media pembelajaran jarak jauh yang keempat adalah Google Sites. Di dalam Google Sites ini terdapat materi yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru. Anak-anak juga wajib memahami materi yang sudah dibuat Bapak Ibu guru dan sudah diposting di Google Sites. Media pembelajaran jarak jauh yang terakhir adalah Quizzes. Di dalam Quizzes ini digunakan untuk ulangan. Berikut tampilannya. Nah, di bagian ini berisi skor kalian. Nanti bisa dilihat siapa yang paling tertinggi dan siapa yang tidak masuk dalam Quizzes dan siapa yang nilainya rendah. Sarana yang dibutuhkan saat pembelajaran jarak jauh. 1. Ada handphone. Handphone bisa berupa Android, iPhone, dan lain sebagainya. Dan handphone yang harus kalian gunakan adalah handphone yang bisa untuk akses internet. 2. Biaya akses internet selama pembelajaran jarak jauh. 3. Buku paket pelajaran. Buku paket ini nanti akan dipinjami oleh sekolah. 4. Buku sumber pendukung. 5. Buku catatan dan buku tugas untuk masing-masing pelajaran. Anak-anak harus memisahkan buku catatan dan buku tugas. Jangan sampai buku catatan dan buku tugas itu dicampur. Karena suatu saat Bapak Ibu guru akan meminta kalian untuk mengumpulkan buku catatan dan buku tugas. Teknik pengumpulan tugas. Yang pertama, bisa melalui WhatsApp. Kedua, Google Classroom. Ketiga, Google Form. Keempat, Quizzes. Dan yang kelima, dikumpulkan ke sekolah. Pengumpulan tugas ke sekolah akan dilaksanakan secara terjadwal setiap bulan. Jadwal akan disampaikan menyusul. Etika menghubungi guru. 1. Diawali dengan salam. Bisa Assalamualaikum, selamat siang, selamat pagi, atau selamat malam. Kemudian, siswa wajib memperkenalkan diri. Sebutkan nama lengkap dan kelas. 2. Menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa dengan baik dan sopan. Ingat, dengan baik dan sopan. Jangan menggunakan bahasa sehari-hari yang kalian gunakan untuk menghubungi teman kalian. Yang ketiga, langsung menyampaikan maksud dan tujuan menghubungi Bapak Ibu guru. Jangan bertele-tele untuk menyampaikan maksud tujuan kalian menghubungi Bapak Ibu guru. Dan yang terakhir, diakhiri dengan ucapan terima kasih.